Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas A akan melakukan presentasi atau tutorial mengenai pathway metabolisme tirosin pada website KEGG, yaitu kepanjangan dari Kyoto Encyclopedia of Gene and Genome. Pada website ini, kita dapat melihat sumber basis data, memahami fungsi tentang sistem biologis seperti sel, organisme, dan ekosistem, serta informasi tingkat molekuler, terutama kumpulan data molekuler skala besar yang dihasilkan oleh pengurutan genom. Pada website ini dapat kita lihat beberapa fitur, contohnya mengenai KEGG pathway atau KEGG jalur, KEGG Bright, modul KEGG. Untuk di sebelah sini ada juga database dari KEGG, objek KEGG, dan lainnya. Untuk kali ini kami akan menjelaskan mengenai KEGG pathway, yaitu jalur atau peta pada KEGG. Langsung klik saja. Pada bagian ini dapat kita lihat pathway maps-nya. Nah, KEGG pathway ini merupakan kumpulan peta jalur yang digambar secara manual yang mewakili pengetahuan kita tentang interaksi molekul, reaksi, dan jaringan relasi, yakni untuk metabolisme, pemrosesan informasi genetik, informasi lingkungan, proses seluler, sistem organisme, penyakit manusia, dan pengembangan obat. Nah, kali ini kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pathway dari metabolisme tirosin. Pertama kita cari dulu tirosin metabolisme pada KEGG pathway. Nah, untuk tirosin metabolisme terdapat pada metabolisme asam amino. Nah, langsung klik saja pada bagian tirosin metabolisme. Nah, berikut adalah gambar dari metabolisme tirosin, yaitu pathway-nya. Berikut dapat dilihat gambar dari jalur-jalur metabolisme tirosin. Untuk pertama dapat kita lihat pada bagian kiri, itu informasi mengenai pathway modul dan network-nya. Yang pertama dapat kita klik pada bagian amino asidnya, metabolisme asam amino. Nah, yang berwarna ungu ini merupakan jalur atau pathway dari asam amino metabolisme asam amino. Selanjutnya dapat kita khususkan, klik pada bagian ini, contohnya katekolamin biosintesis. Nah, berikut adalah jalur atau pathway dari biosintesis katekolamin. Selanjutnya dapat kita klik yang selanjutnya tentang biosintesis hormon tiroid. Nah, berikut adalah pathway dari biosintesis hormon tiroid. Selanjutnya dapat juga kita klik pada bawahnya, yaitu degradasi dari tirosin. Nah, ini merupakan jalur atau pathway dari degradasi tirosin. Selanjutnya degradasi dari homoprotakadesut, yaitu berikut adalah jalurnya yang berwarna ungu. Untuk informasi selanjutnya juga dapat kita lihat network-nya. Yang pertama dopamin metabolisme, yakni yang berwarna ungu juga, tapi ungu yang agak pekat. Berikut adalah jalurnya. Juga dapat dikhususkan pada bagian contohnya yang pertama kita klik, yaitu L-dopa generation. Nah, dapat dilihat perubahan warnanya. Berikut yang berwarna ungu merupakan L-dopa generation-nya. Selanjutnya juga diklik yang di bawah. Nah, berikut adalah generation dari dopal.
Untuk network selanjutnya yaitu TRH, TSH, dan TH signaling. Nah, ini merupakan TRH, TSH, dan TH signalingnya. Selanjutnya adalah metabolisme tirosin dan fenilalanin. Nah, berikut adalah yang berwarna ungu adalah proses dari metabolisme tirosin dan fenilalanin. Untuk informasi selanjutnya, contohnya untuk enzim dan molekulnya, dapat kita klik pada bagian yang kotak ini, pada bagian yang berangka. Mungkin langsung saya pilih saja salah satunya, ini yang ini 1.13.11.15. Langsung klik. Baik, yang pada bagian tadi setelah kita klik akan muncul informasi mengenai apa saja yang ada dalam senyawa atau molekul yang enzim yang kita klik tadi. Untuk simbolnya yaitu HPAD atau HPCB. Dengan nama ikatannya 3,4 dihidroksipenilasetat 2,3 dioksigenase atau 1.13.11.15. Untuk pathway-nya juga dapat dilihat contohnya tirosin metabolisme, metabolic pathways, microbial metabolism in diverse environments, dan lain-lainnya. Untuk bagian ini juga dapat diklik, contohnya untuk melihat tirosin metabolismenya, mungkin bisa diklik saja. Mungkin ini akan memperlihatkan letak dari tirosin metabolismenya, yaitu pada yang saya pilih tadi itu 1.13.11.15. Untuk selanjutnya ada modul yaitu homoprotocateswat degradation. Untuk break-nya juga dapat lihat pada tabel ini untuk informasinya. Contohnya untuk metabolisme, metabolisme asam amino, metabolisme tirosin, dan lain-lain. Untuk enzimnya juga dapat dilihat yaitu oksidoreduktase, dan untuk fungsi selanjutnya juga dilihat pada bagian bawahnya. Bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, order DBS-nya itu tentang site atau website lainnya yang terhubung dengan informasi mengenai enzim tadi. Untuk gen yang terkait juga dilihat pada bagian ini, banyak beberapa dari gen yang terkait, contohnya EOI, EOJ, dan lain-lain. Selanjutnya untuk referensi dari enzim ini dapat dilihat pada bagian ini, bisa diklik saja, mungkin akan terhubung kepada website untuk referensinya. Selanjutnya pada tabel kedua ada informasi mengenai enzimnya pada bagian ikatan atau senyawa yang tadi. Untuk namanya ada enzim dihidroksipenilasetat, dioksigenase, dihidroksipenilasetik, asid, dioksigenase, homoprotacteswet, dan dioksigenase, dan lain-lain. Untuk informasi lainnya dapat lihat untuk kelasnya, Sysname, Reaction, IUB, BMB, dan lain-lain. Untuk produknya dapat dilihat yaitu 2-hidroksi, 5-karboksimetil mukonet, semaldehid. Untuk gennya juga dapat dilihat, berikut adalah gen yang terkait. Untuk referensinya juga dapat diklik langsung pada bagian ini. Nah, selanjutnya adalah reaksi dari senyawa yang tadi. Untuk namanya 3,4 dihidroksipenilasetat. Oksigen, 2,3 oksidoreduktase. Berikut adalah gambar dari molekulnya untuk bentuk ikatannya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fadila Firzatullah. Kepada Dila dipersilakan. Baik, terima kasih Dinda. Untuk selanjutnya itu melihat reaksi lain yang ada di dalam pathway ini. Salah satunya itu akan diklik
Nah, ini adalah salah satu contoh reaksi yang ada di dalam pathway tirosin metabolisme. Nah, untuk namanya sendiri itu ada hidroksi fenilasetat dengan asetil-CoA ligase, di mana reaksinya itu melibatkan ATP ditambah 4 hidroksil fenilasetat ditambah direaksikan dengan asetil-CoA itu menghasilkan AMP ditambah difosfat dan juga 4 hidroksil fenilasetil CoA. Lalu ada gambar dari reaksinya. Di sini ada gambar reaksinya di mana di sini untuk yang lainnya itu juga melibatkan informasi mengenai reaction class, lalu ada kode enzimnya yaitu 6.2.1. Nah, dan juga di sini terlampir nama pathway-nya itu tirosin metabolism. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dikembalikan kepada Adinda. Baik, terima kasih kepada Dila. Selanjutnya untuk informasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tio. Kepada Tio dipersilakan. Baik, terima kasih Dinda atas jawabannya. Nanti mungkin terus selanjutnya itu saya akan membahas tentang enzim yang pada kode 5.4.43.6. Nah, dari sini mungkin ke Din. Oke, nah ini merupakan enzim dari 5.4.3.6 dengan nama enzim itu tirosin 23 aminomutase atau tirosin alfa atau beta mutase. Untuk kelas dari enzim ini adalah isomerase, intramolecular transfers, dan transferring amino groups. Kemudian nama lainnya atau nama sama sinonim namanya itu merupakan L-tirosin 23 aminomutase. Reaksi yang terlibat itu ada L-tirosin 3 amino 34 hidrokspenil propanat. Nah, mungkin untuk reaksinya bisa diklik di reaction tuh. Reaction. Ya, nah, ini merupakan gambar reaksi yang terlibatnya nih. Yang ada namanya, kemudian definisinya, ada informasi lebih lanjut mengenai ini, dan ini merupakan reaksi kimia yang terjadinya. Mungkin balik lagi, Din. Kemudian ada substraknya itu merupakan dari L-tirosin dengan produk 3 amino 34 hidropenil propanat. Kemudian untuk pathway-nya itu ada 4, ada tirosin metabolism, biosynthesis of anidine antibiotic, metabolic pathway, dan biosynthesis secondary metabolic. Kemudian ada ornitologi, ada gens-nya, kemudian ada referensi dari berbagai jurnal yang seperti terlihat pada slide, dan ada other DBS. Nah, ini merupakan tadi reaksi yang terjadi, reaksi kimianya, yaitu dengan nama reaksi R00739 dengan nama L-tirosin 23 aminomutase. Ini reaksi kimianya. Ada pathway-nya itu tirosin metabolism. Lanjut bawah. Ada. Oke, mungkin itu penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada Dinda. Baik, terima kasih kepada Tio. Mungkin sekian penyampaian cara pencarian dan tutorial mengenai penggunaan website KIGG untuk mencari yang kami pilih yaitu metabolisme tirosin. Dan sekian dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.